Akhir-akhir ini, berita kasus bullying di Indonesia kembali muncul ke permukaan lagi, seakan rantai yang tidak pernah terputus. Bullying terus mewarnai dunia pendidikan di Indonesia tanpa pementasannya serius. Sebenarnya, bullying bukan hanya di dalam dunia pendidikan saja, tetapi juga di dalam kekeluargaan, dunia kerja, dan lain-lain. Ini semua seakan menyadarkan kita betapa bullying sudah menjadi masalah yang global dan serius. Tindakan pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, penerapan hidup bersama, penuh kekeluargaan dan tanggung jawab, serta penataan hukum menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi tindak bullying di masyarakat. Lalu bagaimana tindakan lanjutan kasus bullying yang ada di Indonesia? Mari kita simak. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Ajeng Maharani Yoswardoyo sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa dan tinggi derajatnya. Tujuan mereka untuk menyakiti seseorang atau siapapun yang akan dibulinya. Bullying dapat dikelompokkan dan dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, kontak fisik secara langsung, tindakan seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, atau mengunci seseorang di dalam ruangan. Lalu yang kedua ada kontak verbal secara langsung, yaitu dengan mengancam, mempermalukan, merendahkan, dan mengganggu dengan panggilan nama-nama. Perilaku yang ketiga adalah perilaku nonverbal secara langsung. Tindakannya adalah melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, ataupun mengancam. Lalu, perilaku yang keempat ada perilaku nonverbal secara tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, lalu sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Yang kelima, ada cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Salah satunya video mengintimidasi dan pencemaran nama baik lewat media sosial. Lalu yang keenam, ada pelecehan seksual. Tindakan pelecehan ini dikategorikan sebagai perilaku agresi secara fisik ataupun verbal. Penyebab adanya pembulian. Yang pertama, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah akan bisa berpotensi menjadi, yaitu pembuli. Karena mereka sebelumnya pernah dibully atau mereka menjadi salah satu korban kekerasan yang menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya akan bertindak juga untuk menyerang. Lalu mereka juga pernah jadi korban bully karena berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan dari korban melalui aspek fisik, psikologi, dan sehingga merasa dikucilkan. Lalu yang kedua, keluarga terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh anggota keluarga yang sering bertengkar dan sering melakukan tindakan agresif dalam keluarga, serta mereka tidak mampu memberikan pengasuhan yang terbaik di dalam keluarga tersebut. Lalu yang ketiga, teman sebaya yang menjadi supporter dalam menonton secara tidak langsung mereka membantu pembuli untuk memperoleh dukungan atau kuasa, identitas atau status. Lingkungan sekolah menjadi kebijakan sekolah yang mempengaruhi aktivitas belajar mengajar di sekolah. Jadi secara tidak langsung, tingkah laku, interaksi belajar di sekolah itu menimbulkan rasa aman yang dipenuhi akan pelajaran dan mereka menyalahgunakannya dan tidak ada pengawasan yang disiplin mengenai tentang tindakan bullying. Lalu yang kelima ada media massa. Sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan pada anak dan remaja.
Lalu pencegahan. Pencegahan bisa diperoleh dari 4 aspek atau bisa secara menyeluruh. Yang pertama, pencegahan melalui anak. Dengan melakukan pemberdayaan anak, salah satunya anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Anak mampu melawan ketika bullying terjadi pada dirinya. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi atau bisa melerai atau mendamaikan atau mendukung dengan teman, mengembalikan kepercayaan dan melapor kepada pihak sekolah atau pihak yang berwajib ada di sekolah itu. Lalu yang kedua, pencegahan melalui keluarga. Dengan meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat pola-pola pengasuhannya antara lain, menanamkan nilai keagamaan, mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, lalu membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Lalu selanjutnya mengajarkan etika terhadap sesama, memberikan teguran yang mendidik jika anak melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media, televisi, internet, atau media elektronik lainnya. Yang ketiga, pencegahan melalui sekolah, merancang, membuat desain atau program dengan kebijakan anti-bullying, membangun komunikasi efektif antara guru dengan murid, menyediakan diskusi mengenai perilaku bully di sekolah, lalu menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk pembelajaran, lalu menyediakan bantuan kepada murid-murid yang pernah menjadi korban bully dan jangan sampai ada korban bully selanjutnya, lalu melakukan pertemuan berkala dengan orang tua dan anak untuk penyuluhan tentang bullying. Lalu yang keempat, pencegahan melalui masyarakat. Dalam masyarakat boleh membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, khususnya terhadap kasus bullying itu sendiri.